Tambakrejo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di ujung selatan Kabupaten Blitar, memiliki jarak sekitar 30 km dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menuju Desa Tambakrejo dari Kota Blitar Pusat. Desa Tambakrejo memiliki luas sekitar 3,2 hektar dengan 2 dusun, yaitu Kerajan dan Sidorejo. Tambakrejo memiliki total penduduk sebanyak 5.530 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.840 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.690 jiwa. Analisis kemampuan lahan Desa Tambakrejo memiliki kemampuan lahan pada kelas 1 hingga 2 karena cocok untuk penggunaan lahan pertanian dan kelas 4 hingga 6 karena dapat digunakan untuk penggunaan lahan kebun, tegalan, kawasan budidaya maupun semak belukar. Secara topografi, Desa Tambakrejo termasuk pegunungan atau lereng yang memiliki kemiringan tanah seluas 0 hingga 50.165,44 hektar dari seluruh ruas daerah Kota Blitar. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 2011 hingga 2031, tingkat laju erosi di Kabupaten Blitar pada kondisi existing dengan besaran erosi sebesar yang terjadi mencapai 119.391 ton per tahun, dengan memiliki erosi rata-rata sebesar 2,735 ton hektar per tahun, di mana mengalami kenaikan sebesar 0,057 ton per hektar per tahun atau sebesar 2,128%. Kesesuaian lahan berdasarkan hasil evaluasi penggunaan lahan, berikut hasilnya kategori sesuai luasan, yaitu 44.039,561 hektar, kategori sangat sesuai, seluas 30.715,083 hektar, tidak sesuai, seluas 100.548,933 hektar dari keseluruhan wilayah Kabupaten Blitar. Kecamatan Wonotirto memiliki luas wilayah 164,54 km persegi yang terbagi menjadi 8 desa. Salah satunya yaitu Desa Tambakrejo. Desa Tambakrejo adalah wilayah terkecil dengan luas lahan sekitar 3.200 hektar, dengan luas permukiman sekitar 103 hektar, persawahan sekitar 160 hektar, perkebunan sekitar 84 hektar, pekarangan 236 hektar, kuburan 0,5 hektar, perkantoran sekitar 1 hektar, dan tanah landing sekitar 84 hektar. 80% total dari hasil perkebunan di Desa Tambakrejo adalah tebu. Hasil dari perkebunan tebu ini dapat mencapai sebanyak lebih dari 20 ton per bulan. Selain itu, untuk bulan ini lebih unggul di hasil pertanian yang lain, yaitu padi yang mencapai lebih dari 30 ton. Penggunaan lahan Desa Tambakrejo untuk saat ini tidak digunakan untuk tambak. Dulu terdapat tambak tradisional yang memiliki sistem buka tutup pasang surut, sehingga di saat pasang, air ikan akan masuk dan ikan yang diambil adalah ikan yang ikut masuk ke dalam tambak. Namun pada saat itu, tambak ini pasif atau terbengkalai, yaitu karena tidak adanya tambak di Desa Tambakrejo, masyarakat sekitar memiliki pencaharian utama yaitu sebagai nelayan dan penjual ikan, dikarenakan desa ini lebih unggul dengan perikanan tangkap daripada ikan budidaya. Selain itu, terdapat peternakan yang dikelola secara pribadi oleh desa, yaitu sapi, ayam, domba, dan kambing. Penggunaan air untuk minum, mandi, dan kegiatan lainnya menggunakan air dari sumur galian dan pengeboran yang mencapai kedalaman sekitar 10-20 meter. Untuk mendapatkan air tersebut, di Desa Tambakrejo sudah menggunakan tandon di beberapa titik. Sumber air untuk pertanian berasal dari kali yang berada di dekat Desa Tambakrejo, yaitu Kali Ledek, tembusan pantai Tambak Gumuling, Kali Setro, tembusan pantai Tambak Pasir Putih yang sekarang membutuhkan bantuan normalisasi karena erosi banjir. Untuk hidrologi, air di Desa Tambakrejo tidak menentu karena sangat dipengaruhi oleh musim. Apabila di saat musim kemarau, sungai tersebut berisiko kering, namun di saat curah hujan tinggi, ketersediaan air di sungai itu akan sangat banyak. Selain itu, sumber air untuk pertanian dan sehari-hari juga menggunakan sumur pompa yang biasa disebut dengan sanyo. Desa Tambakrejo memiliki bahan galian non-logam berupa batu kapur.
Bahan galian tersebut berada di Jalan Lintas Selatan, Tambakrejo, Serang, dengan panjang sekitar 12,7 km, yang sekarang telah dijadikan akses jalan menuju Kelurahan Serang. JLS ini berada sebelum memasuki Tugu Porsigal Tambakrejo. Selain memiliki fungsi yang cukup bermanfaat, JLS ini memiliki pemandangan yang indah, di mana di sebelah kanan dan kirinya adalah galian batu kapur. Pembangunan JLS ini sempat mengalami pemberhentian, namun dilanjutkan kembali dengan beberapa tambahan. Hasil bahan galian batu kapur ini juga menjadi salah satu pemasukan bagi desa Tambakrejo. Dikarenakan batu kapur ini memiliki banyak fungsi, yaitu digunakan untuk bahan bangunan, pengeras jalan, industri semen, keramik, bahan makanan, dan industri logam. Neraca vegetasi dan udara. Untuk neraca vegetasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu vegetasi alami. Vegetasi di daerah Tambakrejo didominasi oleh tebu dan padi. Lalu, untuk di daerah pantai tidak terlalu beragam jenis tumbuhannya. Di antaranya yaitu pohon kelapa atau Cocos nucifera, cemara laut atau Casuarina equisetifolia L, pohon ketapang atau Casuarina equisetifolia L, dan ada beberapa mangrove atau Rhizopora apiculata. Namun mangrove yang ada di daerah Tambakrejo juga baru saja ditanam di daerah pantai Tambakrejo. Pantai Tambakrejo memiliki tanah jenis kapur. Untuk mangrove dapat hidup di tanah yang berlumpur, sehingga untuk penanaman mangrove ini masih dalam tahap percobaan. Lokasi penanaman mangrove ini berada di Pantai Pasir Putih, Gondomayit. Menurut IKAIR, kualitas udara di desa Tambakrejo tergolong baik. Polutan utama yang ada di desa Tambakrejo adalah PM2.5. Konsentrasi PM2.5 di Kota Blitar saat ini hampir 2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Hal tersebut terjadi akibat perkebunan di desa Tambakrejo mayoritas tebu, yang diperlukan pembakaran pada prosesnya. Untuk kemampuan penyerapan CO2 di desa Tambakrejo sudah cukup bagus, sehingga membuat udara di lingkungan Tambakrejo cukup bersih. Untuk suhu di desa Tambakrejo antara 26 hingga 27 derajat Celcius. Ekosistem pesisir. Desa Tambakrejo memiliki keunggulan pada wilayah pesisirnya. Namun, untuk wilayah mangrove tidak begitu banyak, malah terhitung masih sedikit. Hal tersebut terjadi karena kondisi tanah di desa Tambakrejo didominasi dengan tanah berjenis kapur, sedangkan mangrove dapat hidup di daerah dengan tanah berlumpur. Alasan lainnya yaitu lokasi di desa Tambakrejo sangat berdekatan dengan masyarakat, sehingga tidak ada lahan untuk penanaman mangrove karena telah dijadikan tempat tinggal masyarakat. Namun, dalam rangka peduli ekosistem laut dan pesisir, masyarakat desa Tambakrejo mencoba untuk menanam mangrove jenis keempat. Sampai saat ini, penanaman mangrove masih dalam tahap percobaan. Untuk ekosistem padang lamun terbilang tidak ada. Padang lamun hidup di dasar perairannya pasir, sedangkan di pantai Tambakrejo tanah berjenis kapur dan memiliki gelombang yang cukup tinggi. Sumber daya perikanan. Daerah Tambakrejo adalah daerah yang berada di pesisir pantai, sehingga perekonomiannya terpacu pada perikanan ikan tangkap. Ikan yang ditangkap biasanya beragam, mulai dari ikan tokol, tenggiri, maupun kakap merah. Ikan-ikan yang ditangkap biasanya dijual di pasar ikan lokal yang berada di daerah pantai wisata Tambakrejo. Tidak sampai situ saja, ikan-ikan hasil tangkap nelayan Tambakrejo dijual ke seluruh Jawa Timur, DKI Jakarta, bahkan sampai ekspor ke luar negeri. Jika kita berkunjung ke pantai Tambakrejo, kita juga bisa melihat berbagai macam rumah makan yang menjual ikan dalam bentuk ikan panggang, ikan bakar, maupun ikan bumbu yang belum dimasak. Dari data rata-rata produksi per tahun di IPPP Tambakrejo Blitar, tahun 2021 jenis ikan yang dominan yaitu cakalang, layang deles, lemuru, tongkol komo, tongkol lisong, dan ikan tembang dengan rata-rata produksi per hari yaitu 37.298 kg. Kapal kecil biasanya menangkap lobster dan gurita, sedangkan kapal besar menangkap tongkol dan layang deles. Perikanan budidaya dahulu di Tambakrejo sempat ada, tetapi sekarang sudah tidak aktif karena cenderung ke ikan tangkap. Dahulu pernah menggunakan kolam terpal untuk udang paname atau biasa disebut udang putih, tetapi hal tersebut tidak berhasil.
Dahulu tambak tradisional yang ada di Tambakrejo menggunakan sistem buka tutup pasang surut. Karena hal tersebut, mayoritas mata pencaharian Desa Tambakrejo yaitu nelayan dengan sebesar 450 orang di tahun 2021. Kondisi dasar Pantai Tambakrejo memiliki tekstur berbatu karang. Pantai Tambakrejo memiliki ombak atau gelombang tergolong besar dan kasar dikarenakan tidak memiliki teluk. Tinggi gelombang atau ombak di Pantai Tambakrejo sekitar 2,5 sampai 4 meter. Arah angin di Pantai Tambakrejo berarah timur tenggara dan memiliki kecepatan sebesar 8 sampai 16 knot. Kondisi cuaca di pantai tersebut terkategorikan hujan sedang. Kualitas air di sekitar Pantai Tambakrejo termasuk tipe sekunder, pantai erosi gelombang yang memiliki garis pantai lurus atau tidak teratur. Untuk hasil endapan tidak ada di Pantai Tambakrejo. Pantai Tambakrejo mengalami perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi dari gelombang air laut. Pantai Tambakrejo terdapat struktur bangunan breakwater yang berfungsi sebagai pemecah gelombang. Dalam struktur tersebut terdiri dari revetment dan tripod atau hexapod. Batimetri, tempat datar sepanjang jalan yang menuju pantai sebagian besar sebesar 85% adalah lereng-lereng pegunungan. Pantai Tambakrejo memiliki kondisi landai dan dangkal tetapi air laut cenderung tidak tenang, dikarenakan gelombang atau ombak tergolong besar dan kasar. Kondisi Pantai Tambakrejo memiliki pasir putih yang menambah estetika pantai ini. Pantai Tambakrejo juga memiliki struktur bangunan breakwater yang juga menambah keindahan pantai ini. Batimetri yang dimiliki Pantai Tambakrejo terakhir diperbarui pada tahun 2009, dikarenakan tidak ada lagi pembangun di sekitar pantai itu yang memerlukan data-data pantai. Geomorfologi, Pantai Tambakrejo mengarah langsung terhadap Samudra Hindia, sehingga membuat pesisir Pantai Tambakrejo rawan terjadi berbagai macam bencana alam. Pantai Tambakrejo mengalami perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi dari gelombang air laut. Pantai Tambakrejo memiliki potensi mengalami bencana tsunami yang tinggi gelombangnya mencapai 10 meter. Apabila hal tersebut terjadi, akan menyebabkan perubahan geomorfologi di Pantai Tambakrejo. Dalam rangka peduli ekosistem laut dan pesisir, Polsek Wonotirto lakukan kegiatan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove di wilayah pesisir Banteng Mati, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, utamanya pencegahan terhadap abrasi pantai. Hal ini menjadikan perubahan geomorfologi di Pantai Pasir Putih Gondomayit yang awalnya tidak ada mangrove, menjadi ada beberapa mangrove yang ada pada tahap percobaan.